Bab 351. Apa itu sepadan? Ya, apa bagusnya binatang itu? Apa sepadan dengan yang kamu lakukan sekarang? Semua orang mencibir. Philip mengerutkan kening dan bertanya. Kamu baru saja mengatakan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Apa maksudmu? Karena orang yang menangkapnya dari keluarga Andersen South Mantis. Orang yang dia singgung sepertinya bernama Tuan Teddy. Kirana menceritakan yang sebenarnya. Apa? Keluarga Andersen South Mantis. Tuan Teddy. Philip ketakutan hampir kehilangan keseimbangan badannya. Kakek. Apa ada yang salah dengan keluarga Andersen South Mantis? Sadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian mungkin tidak tahu. Kita masih ada sedikit hubungan darah dengan keluarga Andersen South Mantis. Mereka adalah keluarga besar. Keluarga kaya Gareth Anhemia saja tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, garis keturunan kita tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai keluarga. Tuan Teddy sosok yang menakutkan. Dia dijuluki Raja Neraka. Seorang algojo. Bila menyinggungnya akan berakhir dengan kematian. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Philip, Kirana sudah berkeringat dingin. Nathan menyinggung sosok yang begitu menakutkan. Ini lebih menakutkan daripada kamar dagang Anhemia. Bagaimana ini? Jika kakek tahu keluarga Andersen South Mantis, kakek pasti ada cara. Tolong selamatkan Nathan. Pinta Kirana. Philip menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku bukan siapa-siapa di depan keluarga Andersen South Mantis. Aku tidak memiliki kuasa untuk berbicara sama sekali. Kakek. Aku mohon. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Nathan. Aku mohon. Kirana memeluk kaki Philip dan memohon dengan getir. Air mata sudah membasuh mukanya. Sulit. Terlalu sulit. Aku takut keluarga kita terkena imbas setelahnya. Philip menggelengkan kepalanya. Kakek. Mohon bantu aku kali ini saja. Coba saja dulu. Kirana benar-benar tidak berdaya. Philip acuh tak acuh. Kakek. Coba saja. Aku akan menyetujui persyaratan apapun. Kirana menangis. Mendengar ini. Mata Philip berbinar. Oke. Ini yang kamu katakan. Persyaratan apapun kamu setujui. Kirana mengangguk. Ya, benar. Selama kakek menyelamatkan Nathan, aku berjanji untuk melakukan apapun yang kakek mau. Oke. Kalau begitu aku akan mencobanya. Jika Nathan bisa diselamatkan, kamu harus menyerahkan seluruh perusahaanmu kepadaku dan kamu mengundurkan diri. Philip berkata. Kirana sekali lagi merasa kecewa berat. Sudah sampai titik ini, kakek masih memikirkan cara mengambil semuanya dari dirinya. Baik. Aku berjanji. Tetapi untuk menyelamatkan Nathan, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Janji saja tidak cukup. Kamu harus menandatangani perjanjian. Philip berkata. John segera mencetak surat perjanjian. Setelah membacanya, Kirana menandatanganinya. Keluarga Andersen sangat senang. Sekarang semua bisnis Kirana adalah milik mereka. Mereka telah lama menunggu hari ini. Mereka sangat mempercayai Philip. Jika dia berani berjanji, dia pasti bisa melakukannya. Philip memang memiliki kemampuan ini. 10 tahun lalu dia pernah ke South Mantis untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Andersen. Saat itu keluarga Andersen South Mantis berjanji untuk memberikan setiap keluarga Andersen kesempatan. Keluarga Andersen South Mantis bersedia membantu 1 kali. Philip telah menyimpan janji ini selama lebih dari 10 tahun. Berpikir akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Sekarang saatnya. Bagaimanapun, bisnis Kirana hampir bernilai 1 triliun. Ya, aku akan coba menelepon. Philip memencet nomor telepon keluarga Andersen South Mantis. Halo, Paman. Aku Philip Andersen dari Anhemia. Ya. Aku ingin merepotkan Anda dengan satu hal. Aku ingin menggunakan kesempatan yang dijanjikan pertemuan tahunan. Bab 352. Ini adalah hadiah. Philip. Apakah kamu yakin akan menggunakannya? Hanya ada satu kesempatan. Sebuah suara dingin terdengar dari sisi lain. Ya. Aku yakin. Philip mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Katakan. Philip memberitahu keluarga Andersen tentang Nathan. Setelah beberapa saat, mereka menelepon kembali. Ya, masalahnya sudah selesai. Tuan Teddy berjanji untuk tidak mempermasalahkannya.
Keluarga Andersen Southmantis tidak tahu tentang tindakan Negus. Tuan Teddy hanya berjanji untuk tidak mempermasalahkan Nathan. Philip sangat senang ketika dia mendapatkan hasil ini. Kirana dan Jolene juga merasa lega. Nathan terselamatkan. Kemari, pergi dan cetak kontrak pemindahan tangan perusahaan. Begitu Nathan muncul, dia akan segera menandatanganinya. Philip sudah tidak sabar. Meskipun Kirana sangat sedih tapi tidak menyesalinya. Setimpal menukar nyawa Nathan dengan perusahaannya. Pada saat ini, di ruang bawah tanah villa pribadi keluarga Andersen. Negus menatap Nathan. Aku tidak peduli apa statusmu. Tapi hari ini aku akan mengambil kepala kalian bertiga dan memberikannya kepada paman keduaku. Potong kepala mereka. Setelah Negus memberi perintah, dia menoleh. Seolah takut melihat pemandangan berdarah itu. 30 pembunuh kolosus bergegas maju untuk memutilasi Nathan dan lainnya. Bang! Tepat saat itu, Nathan tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan. Satu pukulan membuat satu orang terbang. Bang! Tendangan berputar menendang satu orang terbang. Selanjutnya, itu menjadi medan perang sendiri bagi Nathan. Dia melewati kerumunan. Setiap gerakan seperti angin dan guntur. Satu persatu tumbang. 30 detik kemudian, ke-30 pembunuh kolosus berguling kesakitan. Setiap orang setidaknya patah 7 atau 8 tulang. Master Kenta dan Master Sang tercengang. Belum pernah melihat gerakan Nathan. Berpikir dia adalah orang biasa. Tanpa diduga, dia lebih dari seorang ahli yang terlatih. Negus menyadari ada yang tidak beres dan berbalik perlahan. Ketika dia berbalik, dia ketakutan setengah mati. Semua pembunuh bayaran tumbang. Ini terlalu hebat. Tuan Teddy, bantu aku mengirim hadiah untuk Tuan Teddy. Nathan berjalan ke arah Negus dan berkata. Negus bertanya dengan ketakutan. Hadiah apa? Bang! Nathan menendang kakinya dan mematahkannya. Krak, krak, krak. Nathan menendang lagi 3 kaki berturut-turut. Kedua tangan dan kaki Negus patah. Dalam jeritan histeris, Negus akhirnya mengerti apa hadiah yang akan diberikan Nathan. Segera, dia pingsan kesakitan. Nathan menginstruksikan Master Kenta dan Master Sang, cari tahu identitas orang-orang ini. Mereka bukan orang biasa. Setelah meninggalkan villa, Nathan pergi mencari Kirana. Di rumah tua keluarga Andersen. Kakek, apa Nathan sudah diselamatkan? Kirana bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah. Tuan Teddy sudah mengatakan tidak akan mempermasalahkannya lagi. Philip sangat percaya diri. Kita tunggu lagi. Bila tidak berhasil, kita lapor polisi. Jolene merasa bahwa keluarga Andersen tidak dapat diandalkan. Pada saat ini, Nathan datang. Lihat, aku sudah bilang tidak ada masalah. Philip tertawa. Seluruh keluarga Andersen semua kagum memandang Philip. Dalam hati, kakek hebat sekali. Satu telepon bisa membuat keluarga Andersen melepaskan orang. Bahkan Jolene berpikir bahwa Philip sangat kuat. Melihat Nathan, Kirana langsung memeluknya. Bersambung.